Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darfatul Rizky dengan NPM 210360123. Di sini saya dalam rangka untuk mengerjakan soal evaluasi tengah semester dari mata kuliah Sistem Kendali. Di sini sudah ada soal-soal, dan soal pertama di sini jelaskan beberapa pertanyaan berikut. Apa itu transfer function? Ini saya sudah memberikan jawaban, yaitu transfer function adalah rasio dari transformasi Laplace dari keluaran sistem terhadap transformasi Laplace dari masukan sistem dengan asumsi semua kondisi awal dalam sistem adalah nol, dan rumus dari transfer function itu sebagai berikut: GS, RS, dan GS. Di sini untuk referensinya dari buku. Dan kemudian transfer function adalah salah satu metode untuk mempersatukan sistem linear yang mewakili persamaan diferensial yang diubah menjadi bentuk matriks dan memungkinkan menganalisa desain sistem kendali tanpa harus memperhatikan detail internal dan sistem fisik. Transfer function hanya berlaku untuk sistem linear dan invarian terhadap waktu atau LTI. Pertanyaan kedua yaitu apa itu space state? Di sini state space ya kalau di buku itu adalah bidang ilmu sistem kendali yang merujuk pada representasi matematis dari sistem dinamis. Ini adalah cara untuk menggambarkan bagaimana keadaan atau state dari suatu sistem berubah seiring waktu. Nah, state space itu ada dua, yaitu state equation dan output equation. Di sini memiliki rumus yang berbeda ya. Di sini sudah ada rumusnya. Untuk soal yang kedua, berikan dua alasan kenapa model kontrol sistem pada space state itu kenapa sih space state digunakan. Nah, state space digunakan itu karena dua. Ada satu karena pengendalian optimal. Di sini teori kontrol optimal seperti kontrol optimal linear atau LQR lebih mudah diterapkan dan diimplementasikan dalam representasi state space. Dan ada juga analisis stabilitas dan performa. Dalam state space, analisis stabilitas dan performa sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Jadi ini adalah alasan kenapa state space digunakan. Dan yang selanjutnya, apa sih kelebihan dari transfer fungsional daripada state space atau metode sebelumnya? Di sini ada beberapa kelebihan dari transfer fungsional. Di sini saya sebutkan tiga, yaitu mudah dipahami, karena transfer function memberikan gambaran intuitif tentang bagaimana sistem merespon input dan bagaimana output terkait dengan input. Yang kedua ada penting dalam analisis frekuensi. Yang ketiga adalah yaitu mudah untuk melakukan analisis stabilitas. Di transfer function itu seringkali lebih langsung dalam representasi state space. Metode seperti kriteria Roth-Hurwitz dan kriteria itu sangat efektif dalam analisis stabilitas sistem berdasarkan transfer function. Hal yang kedua di sini sudah ada sebuah kasus ya. Di sini ada mobil dan di sini yang pertama diinginkan adalah teruskan persamaan dari physical system mobil ini. Nah, untuk persamaannya di sini kita berasumsi kita menggunakan first order mass damper system dan didapatkan rumus sebagai berikut ya: m dot v plus bv sama dengan u. Dan ini yang ada di samping kanan ini adalah awal mula ya. Jadi sebelum masuk ke sini, ini adalah awal persamaannya. Yang kedua, karena kita berusaha untuk mengontrol kecepatan dari mobil, jadi outputnya adalah Y sama dengan V. Itu untuk menjawab soal nomor 2A. Dan di sini untuk 2B tertulis diketahui bahwa massa dari mobil ini adalah 1000 kilogram dan damping efisiensinya adalah 50 N. Di sini kita disuruh mencari transfer function dan state space dari model mobil. Nah, jadi kita di sini masuk ke MATLAB. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan parameternya, yaitu tadi yang kita ketahui sebesar 1000 kilogram, yaitu massa dari mobil. Kemudian kita masukkan damping efisiensinya besar 50.
Lalu kita masukkan persamaan dari eh, transfer fungsional. Di sini persamaannya ada sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada kata-kata continuous time transfer function. Nah, di sini kita lanjutkan agar bisa mendapatkan persamaan transfer function. M, M-nya di sini massa, S-nya tadi ini adalah logo dari transfer function, ditambah dengan B atau damping efisiensinya, maka didapatkan hasil dari transfer fungsional untuk mobil yang ada di atas di sini sebagai berikut bentuk persamaannya. Yang kedua ini menjawab dari transfer function ya. Yang selanjutnya kita akan menjawab yang state space. Jadi di sini kita clear command window dulu. Yang kita lakukan sama, yaitu kita input parameternya dulu. Ini M dan damping efisiensi. Kemudian state space itu hasilnya biasanya, tidak biasanya sih, hasilnya adalah matrix. Jadi di sini ada beberapa variabel yang diinput, variabel A sampai D. Di sini variabel A memiliki rumus sebagai berikut, minus B per M. Lalu untuk variabel B, dapatkan hasil 1 per M. Nah, ini hasilnya. Dan untuk variabel C, itu mempunyai nilai sebesar 1, dan untuk variabel D mempunyai nilai sebesar 0. Lalu untuk mencari persamaan state space-nya, di sini kita menggunakan rumus, bukan rumus ya, variabelnya quiz underscore ss, lalu kita tulis dan kita masukkan semua variabelnya di sini. Setelah itu di sini kita sudah mendapatkan persamaan dari state space dalam mobil ini ya. Kita sudah mendapatkan persamaan state space-nya. Dan untuk yang nomor selanjutnya 2C, di sini jika kita mendasarkan sistem dalam open loop system. Nah, di sini kita dapat input force-nya sebesar 500 Newton. Jadi kita sudah mendapatkan force-nya sebesar 500 Newton. Jadi untuk di MATLAB mungkin kita akan mendapatkan grafik kecepatan mobil. Di sini yang kita lakukan sama, masukkan parameternya dulu. Salah. Oke, damping efisiensi. Lalu di sini untuk force-nya, gayanya. Di sini eh, lambang atau metode yang digunakan adalah metode dari transfer fungsional ya. Jadi di sini kita pakai metodenya transfer fungsional, kita masukkan persamaannya dulu. Terus lalu kita masukkan backcruise-nya. Plus B. Nah, di sini kita masukkan step dalam kurung O, di sini force-nya kali dengan P cruise-nya. Yang diharapkan nanti kita akan mendapatkan grafik dari kecepatan yang diinginkan. Nah, di sini kita sudah dapat. Nah, di sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa mobil kita itu atau mobil yang ada di dalam soal itu
untuk mencapai kecepatan tertinggi atau kecepatan maksimal sebesar 10 meter per second itu membutuhkan waktu lebih dari 100 second. Di sini juga sudah ada grafiknya, jadi kita bisa lihat di sini. Dan untuk metode dari state space itu nggak bisa kita cari grafiknya, namun hasilnya juga sama seperti ini. Jadi untuk menambah atau memperkuat kesimpulan kita, kita pakai metode dari state space. Nah, masukkan dulu eh, parameternya kembali. Lalu kita masukkan variabel yang tadi. Untuk B-nya itu rumusnya 1/M. Untuk C-nya rumusnya D. C-nya nilainya sebesar 1. D-nya nilainya sebesar 1. D-nya itu 0 ya. Ini terdapat kesalahan. Jadi kita lakukan ulang. 20 U-nya 500. A-nya kita pakai minus B per M. B-nya kita pakai 1. Dan C-nya itu nilai sebesar 1. D-nya nilai sebesar 0. Di sini untuk mendapatkan grafiknya kita pakai step ya. Oke, dalam kurung A, di sini kita masukkan semua variabel, dan untuk variabel B di sini kita tambahkan U, dan selanjutnya kita masukkan variabel yang lain. Nah, di sini kita berharap nanti grafiknya yang muncul sama ya. Nanti grafik yang muncul itu sama seperti ini. Jadi untuk memperkuat kesimpulan kita bahwa mobil kita itu masih jauh dari kriteria yang diinginkan ya. Kriteria yang diinginkan itu untuk mobil dengan gaya force-nya sebesar 500 Newton itu kalau bisa rest time-nya itu lebih atau kurang dari 5 second. Kalau di sini masih jauh dari kriteria. Itulah kenapa di 2D di sini ada yang namanya closed loop system. Di sini closed loop system di sini ada dua ya, di sini kotaknya controller dan plan. Namun plan yang di sini itu sebenarnya sama, atau artinya itu transfer function dari penjelasan sebelumnya gitu aja. Namun untuk kontrol di sini ada banyak, ada PDI, ada P controller dan sebagainya yang mempunyai manfaat masing-masing ya. Ada yang untuk mengurangi rest time, ada yang untuk mengurangi standar eh, ada PI controller itu untuk mengurangi state error ya. Jadi itu gunanya dari closed loop system. Closed loop system ini ada karena kerja dari open loop system kita yang sebelumnya itu tidak sesuai ya. Jadi ini untuk mengoptimalkan kerja dari open loop system. Untuk jawaban nomor 3, di sini adalah carilah transfer function dari space state model jika model tersebut berada pada tanjakan dengan kemiringan 25 derajat. Nah, di sini kita eh, bayangkan dulu bahwa mobilnya berarti ada pada saat seperti ini ya. Di sini U-nya sudah M-nya diketahui, B-nya diketahui, U-nya diketahui, dan di sini ada kemiringan 25 derajat. Dan di sini adalah bentuk persamaannya. Nah, persamaan itu kita ubah dulu seperti yang ada di gambar sebelah sini. Sampai akhirnya kita mendapatkan persamaan transfer fungsional, hingga kita nanti bisa mendapatkan plot plot kita nanti bisa mendapatkan plot kecepatan yang diinginkan di MATLAB.
Di sini kita sudah dapat persamaan transfer fungsionalnya. Jadi kita akan coba untuk praktek. Yang kita lakukan pertama itu memasukkan parameternya. Di sini sama ya parameternya, cuma ditambahi dengan variabel A yang melambangkan derajat atau theta di sini. Lalu kita masukkan bersama dari transfer fungsional, kita masukkan di persamaannya Dekus sama dengan 1/. Ini adalah bentuk persamaan dari transfer. Kita akan mencari plot kecepatannya. Nah, di sini kita sudah dapat perbedaannya ya dari sebelumnya. Kalau di sebelumnya tadi kabarnya itu menunjukkan kecepatannya ada di 10, namun ketika derajatnya sudah di 125 derajat, di sini mobil kita cuma mencapai kecepatan maksimalnya sebesar 9 meter per second di detik ya sama 100 detik ya, stabil pada detik ke 100. Jadi kesimpulannya mobil kita ketika berada di tanjakan 5 derajat untuk mencapai kecepatan maksimal 9 mili 9 mprs itu membutuhkan waktu sekitar 100 detik. Sekian jawaban dari saya untuk eh, dalam rangka untuk mengerjakan evaluasi tengah semester. Jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.